Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada elemen ini adalah yang pertama, menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam sebagai inspirasi berbuat positif seperti menepati janji, menghormati tamu, dan teguh pendirian. Tujuan pelajaran yang kedua adalah menganalisis substansi strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah sebagai upaya menguatkan prinsip bertauhid. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menganalisis peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai bentuk semangat ukhuwah Islamiyah. Sedangkan tujuan pembelajaran yang keempat adalah menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah untuk menumbuhkan sikap toleran dan tolong menolong dalam kehidupan beragama. Tujuan pembelajaran yang kelima adalah menganalisis substansi piagam Madinah sebagai bentuk penanaman sikap hidup rukun dan saling menghargai antar umat beragama. Tujuan pembelajaran yang keenam adalah menganalisis faktor-faktor keberhasilan Fatu Mekah sebagai inspirasi dalam mewujudkan sikap damai dan berani dalam menjalankan kebenaran. Sekarang kita masuk kepada pengertian zaman jahiliyah. Para ahli sejarah menyebut masa sebelum kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai masa jahiliyah. Secara bahasa, masa jahiliyah berasal dari kata jahil yang diturunkan dari kata dasar Arab, yaitu jahala yang berarti bodoh. Bangsa Arab disebut sebagai bangsa jahiliyah. Zaman jahiliyah ini terdiri atas dua periode, yaitu jahiliyah periode pertama dan jahiliyah periode kedua. Sedangkan jahiliyah periode pertama meliputi yang sangat panjang, tetapi tidak banyak yang bisa diketahui hal ikhwalnya dan sudah lenyap sebagian masyarakat penduduknya. Adapun jahiliyah periode kedua berlangsung kira-kira sekitar 150 tahun sebelum Islam lahir. Jahiliyah periode kedua inilah yang kita kenal hingga sekarang. Bangsa Arab sebelum Islam sudah mengenal dasar-dasar beberapa cabang ilmu pengetahuan. Bahkan dalam hal seni, sastra, mereka telah mencapai tingkat kemajuan pesat. Negeri Arab adalah sebuah semenanjung di ujung barat daya benua Asia, di sebelah utara berbatasan dengan Syam, Palestina, dan Al-Jazirah. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Aden, Samudra India. Di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Bab al-Mandeb, Laut Merah, dan terusan Suez. Keadaan Arab khususnya daerah Mekah terdiri atas gurun pasir yang panas dan gersang. Hal ini mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat Mekah sehingga tercermin dalam kehidupan sosial budaya mereka. Orang-orang Mekah dikenal sebagai bangsa pengembara atau nomaden. Mereka sering berpindah-pindah dengan mengandalkan kendaraan berupa unta dan kuda. Masyarakat Arab senang hidup berkelompok dan bergabung dalam kabilah atau suku yang sangat banyak jumlahnya. Kekuatan, keperkasaan, keuletan, dan keberanian merupakan modal utama untuk dapat bertahan di alam gurun pasir. Mereka tidak mempunyai anak-anak wanita karena wanita dinilai makhluk yang lemah dan tidak kuat melakukan pekerjaan yang berat. Seakan suatu bencana besar dan sebagai aib jika tidak mempunyai anak laki-laki. Namun, selain memiliki watak, perangai, dan perilaku keras, penduduk Arab mempunyai jiwa seni sastra yang sangat tinggi, terutama dalam bentuk syair dan sajak. Kepandaiannya dalam mengubah sajak atau syair merupakan kebanggaan orang-orang Arab. Para penyair kenamaan sangat dikagumi dan dihormati. Sekarang kita masuk kepada pengertian zaman jahiliyah. Para ahli sejarah menyebut masa sebelum kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai masa jahiliyah. Secara bahasa, masa jahiliyah berasal dari kata jahil
yang diturunkan dari kata dasar Arab, yaitu jahala, yang berarti bodoh. Pentingnya dakwah Rasulullah bangsa Arab pra Islam. Label jahiliyah diberikan kepada bangsa pra Islam, bukan berarti tidak ada kebaikan sama sekali dalam kehidupan mereka. Bangsa Arab masih memiliki akhlak-akhlak mulia dan budaya positif yang menyejukkan dan menakjubkan akal manusia. Di antara perkembangan kebudayaan masyarakat pra Islam adalah yang pertama, tradisi keilmuan. Bangsa Arab pra-Islam telah mampu mengembangkan ilmu 12 pengetahuan. Terbukti dengan dikembangkannya ilmu astronomi yang ditemukan orang-orang Babilonia. Selain astronomi, mereka juga pandai dalam ilmu nasab, ilmu rasi-rasi bintang, tanggal-tanggal kelahiran, dan tabir mimpi. Yang kedua, berdagang. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan atau disebut ahlul hadar, mereka hidup dengan berdagang. Kehidupan sosial ekonominya sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam berdagang. Mereka melakukan perjalanan dagang dalam 2 musim selama setahun. Pada musim panas, mereka pergi ke negeri Syam atau Syria. Dan pada musim dingin, mereka pergi ke negeri Yaman. Pada masa itu sudah beri sebuah pasar yang diberi nama Pasar Ukas. Pasar Ukas dibuka pada bulan-bulan bertepatan dengan waktu pelaksanaan ibadah haji, yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Yang ketiga adalah bertani. Masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman, yaitu yang dinamakan dengan masyarakat Badui. Mata pencariannya adalah dengan bertani dan berternak. Kehidupan mereka nomaden, hingga mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain untuk mencari rumput bagi hewan mereka. Masyarakat yang hidup di daerah yang subur, mereka bercocok tanam, hidup di sekitar oasis seperti Taif, mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang keempat adalah bersyair. Pasar Ukas tidak hanya menyediakan barang dagangan berupa perniagaan dan kebutuhan sehari-hari saja, tetapi juga pergelaran kesenian seperti kasidah-kasidah, gubawahan sastra Arab. Syair menjadi salah satu budaya tingkat tinggi yang berkembang pada masa Arab pra-Islam. Syair juga dapat menjadikan seseorang atau kabilah tertentu menjadi kabilah terbelakang atau kabilah yang terhormat. Syair menjadi masalah mufakhir atau kebanggaan mereka dalam kehidupan sosialnya. Yang kelima adalah menghormati tamu. Kehidupan sosial bangsa Arab pra-Islam terkenal pemberani dalam membela kehadirannya, pendiriannya. Mereka tidak mau mengubah pendiriannya yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka. Salah satunya adalah menghormati dan memuliakan tamu. Menghormati tamu adalah bagian dari menjunjung tinggi sikap dermawan yang mereka miliki. Mereka berlomba-lomba untuk memuliakan tamu dengan segala harta benda mereka. Yang keenam adalah menepati janji. Bagi orang-orang Arab, janji adalah hutang yang harus mereka bayar. Melanggar janji adalah aib bagi hidup mereka. Bahkan dalam sebuah kisah Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani, hanya demi sebuah janji, mereka rela membinasakan keturunan mereka dan menghancurkan rumah demi memenuhi sebuah janji. Untuk meluruskan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam, maka dibutuhkan dakwah Rasulullah SAW
periode Mekah dan Madinah, karena kebudayaan bangsa Arab pra-Islam sudah ada nilai-nilai Islam seperti berdagang, menghormati tamu, dan menepati janji, serta bersyair. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.